Ini Pak. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yang terhormat dan kita muliakan Ketua Pengurus Masjid Al-Qadri beserta pengurus yang lainnya. Yang terhormat yang saya muliakan seluruh ibu bapa yang mohon maaf tidak bisa saya sebut namanya satu persatu karena sudah jam 9 lewat. Kalau aku sebut nama ta satu-satu sanggina tidak sampuru tidak mana lepas. Bapak Ibu yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur dan memuji Allah, bersyukur atas segala nikmat, bersyukur atas segala rezeki yang Allah berikan. Dialah Allah yang tidak pernah lupa, dialah Allah yang tidak pernah jenuh, yang senantiasa memberikan berbagai kenikmatan kepada kita. Begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan, maka sungguh kita manusia tidak akan pernah mampu menghitung akan nikmat Allah itu. Salawat beriring salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Seluruh yang hadir yang insyaallah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu Rasulullah dalam buku yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali yang berjudul Ketajaman Mata Hati, berbicara tentang Isra dan Mi'raj. Pada saat itu Rasul lagi nyantai-nyantai, lagi berbaring di Hijr Ismail. Tadi Bapak sempat jelaskan, di Hijr Ismail itulah datanglah seseorang malaikat yang bernama malaikat siapa namanya, Bu? Ibu. Hai ibu keceramatongnya di bawah. Ibu, selesai Ustaz ceramah baru ceramatongnya di bawah. Datanglah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam
untuk menjemput kekasih Allah yang bernama Muhammad bin Abdullah. Lalu kemudian ibu bapa yang dimulakan Allah, dibelahlah dada Rasulullah, mulai lekukan dadanya Rasul sampai di bawah perut. Itu di kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali, Ketajaman Mata Hati. Banyak referensinya. Dibelahlah Rasulullah dadanya, dicuci oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam dengan air Zamzam. Dibawakan sebuah ember. Ember itu terbuat dari emas, dipenuhi dengan keimanan. Kalau bapak tadi bilang talang, ibu bapak yang dimulakan Allah, dibersihkan Rasulullah. Setelah itu ibu bapak yang dimulakan Allah, datanglah sebuah binatang dabbah. Binatang ini antara kuda dan keledai. Ternyata dia adalah buruk. Ibu bapak, itu buruk, binatang yang ditunggangi Rasulullah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika satu kali melangkah, maka langkahnya sejauh mata memandang. Ada juga orang yang bilang itu buruk satu kali dia bentangkan sayapnya ke kanan, itu kecepatannya 300.000 km per jam. 300.000 km per jam. Pesawat kira-kira kalau tidak salah 1.000 lebih ke atas kilometer per jam. Begitu cepatnya ibu bapa yang dimulakan itu buruk ibu bapa. Satu kali bentangkan sayapnya, tertutup dunia sebelah kanan. Satu kali bentangkan sayapnya ke kiri, tertutup dunia sebelah kiri. Begitu cepatnya itu buruk. Dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa Palestina. Jadi ini dulu kita bahas, baru bicara sholat kita. Tidak enak kalau langsung sholat. Pasti ditahu dulu awal mulanya sholat. Dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa Palestina. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan. Subhanallazi, maha suci Allah. Dialah Allah yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa Palestina. Rasul itu tidak singgah di Masjid Nabawi Madinah. Ibu-ibu, bapak-bapak, kenapa Nabi Muhammad tidak singgah di Masjid Nabawi? Kenapa langsung ke Masjid Al-Aqsa? Kenapa tidak singgah di situ? Ternyata ibu bapa yang dimulakan Allah, yang pertama, Rasulullah langsung menuju Masjid Al-Aqsa Palestina. Karena ibu bapa, ada dua masjid yang didirikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi ada dua masjid ibu bapa yang didirikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama adalah Baitullah, Masjidil Haram. Baitullah itu didirikan oleh Nabi Ibrahim bersama anaknya yang bernama Nabi Ismail atau Ismail. Nabi Ismail. Kalau Ismail berarti saya, kalau Nabi Ismail berarti anaknya Nabi Ibrahim. Kebedakan enjo. Lalu menuju Masjid Al-Aqsa. Ternyata Masjid Al-Aqsa Palestina adalah juga didirikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam bersama dengan anaknya Nabi Ishak. Lalu yang kedua ibu bapak, ternyata di Masjid Al-Aqsa Palestina sedang menunggu para nabi, mau melihat wajahnya Rasul yang indah.
di Masjid Al-Aqsa itu Rasulullah mengimani seluruh para nabi dan rasul di Masjid Al-Aqsa. Lalu kemudian ibu bapa yang dimulakan Allah, mulailah Rasulullah menuju langit pertama. Banyak versi, banyak referensi ketika Nabi Muhammad menuju langit pertama. Di langit pertama itu berjumpalah kakek kita, antota, datota yang bernama Nabi Adam alaihissalam. Jadi itu Nabi Adam alaihissalam, ibu bapak, tingginya 27 meter. 27 meter tinggi Nabi Adam, sangkarakna apa meter. Siapa anaknya Nabi Adam? Anaknya Nabi Adam sekarang Siti Hawa 42. Setiap melahirkan kembar 4 ki, kembar 4 ki, kembar 4 setiap melahirkan nenek Siti Hawa. Jadi ibu-ibu kalau mau ikuti Siti Hawa, bingkas sakit, tidak bisa, Pak. Lalu ibu bapa Nabi Adam alaihissalam berkata, selamat datang anak yang soleh, nabi yang soleh. Lalu Rasul menuju langit kedua. Di langit kedua berjumpalah dengan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Menuju langit ketiga. Di langit ketiga Rasul berjumpa dengan seorang Nabi yang sangat gagah, yang sangat ganteng, yang sangat handsome. Siapa namanya? Dia adalah Nabi. Siapa Nabi yang gagah, Bu? Ibu, Nabi yang paling gagah siapa? Nabi Yusuf alaihi salam. Pernah lihat Nabi Yusuf kegagahannya? Tidak pernah lihat? Mau lihat ki? Pandan wajahku, terobati ini hati kita. Lalu kemudian Rasul menuju langit keempat, berjumpa Nabi Idris. Langit kelima berjumpa Nabi Harun alaihissalatu wassalam. Lalu Rasul menuju langit keenam. Di langit keenam Rasulullah berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Pada saat Rasulullah menuju langit keenam, Nabi Musa bersedih. Ibu, Nabi Musa bersedih. Nabi Musa menangis. Juga dijelaskan dalam bukunya Imam Al-Ghazali. Nabi Musa menangis pada saat Rasulullah menuju langit keenam, langit ketujuh. Rasul kembali lalu bertanya kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, kenapa anda menangis? Lalu Nabi Musa menjawab, bagaimana saya tidak bersedih? Engkau adalah penutup para nabi, nabi terakhir, dan umatnya adalah umat yang paling terakhir. Tapi umatnya yang paling banyak masuk surga, dan umatnya lebih duluan masuk surga dibandingkan umatku. InsyaAllah jamaah Masjid Al-Qadri, kompleks Bumi Sembo'oku, seluruh warganya InsyaAllah banyak masuk surga, amin. Lebih cepat masuk surga, amin. Lebih awal masuk surga, amin ya Rabbal. Kecuali yang tidak mau. Jadi sempat duduk-duduk bahas ilmu, saya cuma dengar enak juga. Jadi saya itu kalau bicara agama duduk begini Pak, selai banyak yang mendengar. Jadi semua umat Rasul ibu bapak masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau? Ini. Andaikan satu kompleks Bumi Sembo'oku hadir, tenan ale masigi. Betul tidak? Tapi kecini Tommy bisa direkeng. Nah bilang tadi Ustaz Abu Bakar dan Roknyo banyak disiapkan kue.
karena sedikit datang, ya dapat kedua nanti Pak. Ustaz kaya cukup 5 mil. Bapak Ibu yang dimulakan Allah, lalu Rasulullah menuju langit ketujuh. Di langit ketujuh itu nih Rasul berjumpa dengan Khalilullah, bermakna qarib, berjumpa dengan orang yang terdekat dengan Allah. Siapa itu? Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ibu bapa adalah bapaknya para nabi. Jadi kalau ada tanya siapa bapaknya para nabi, bapaknya para nabi adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ibu bapa satu pendapat. Maka ibu bapa pada saat ibu bapa tahiyat akhir, ibu bapa sebut namanya Ibrahim. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Begitu juga kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Kenapa dipakai pada saat tahiyat? Karena Nabi Ibrahim adalah Khalilullah, Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi. Lalu kemudian ibu bapa Rasulullah menuju ke Baitul Makmur. Jadi ibu bapa, Ka'bah itu ada 3. Satu Ka'bah yang ada di kota Mekah, yang ibu bapa sering ke sana umrah dan haji, itu namanya Baitullah. Yang kedua setelah langit ketujuh ada namanya Baitul Makmur. Itu Baitul Makmur ibu bapa yang dimulakan Allah. Dalam itu Baitul Makmur ibu bapa sangat ramai dengan malaikat, namanya Makmur. Baitul Makmur, 70.000 malaikat ibu bapa setiap saat keluar masuk, 70.000 malaikat, dan tidak pernah berganti malaikat. Banyaknya malaikat, cuma ada beberapa malaikat yang harus kita hafal dan memang wajib kita hafal. Ibu, Pak, Bapak Ibu, malaikat yang wajib dihafal berapa? 25. Nabi berbaik kebedakan anjo Nabi dengan malaikat. Ada 10 malaikat yang wajib diketahui. Satu Nabi malaikat Jibril. Malaikat Jibril diberi perintah oleh Allah membawa wahyu. Yang kedua malaikat Ridwan, sampai malaikat-malaikat selanjutnya. Ibu bapa, itu malaikat diciptakan oleh Allah. Malaikat itu Pak sujud dan memuji Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Malaikat itu ibu bapa sami'na wa ata'na, senantiasa mendengarkan dan taat kepada Allah. Malaikat itu ibu bapa tidak durhaka sama Allah. Tetapi ibu bapa tahu tidak, malaikat itu Pak di setiap memuji Allah, di setiap sujud di hadapan Allah, tubuhnya malaikat gemetar. Persendian tubuhnya malaikat gemetar. Kenapa gemetar badannya malaikat itu pada saat sujud dan memuji Allah? Malaikat takut. Malaikat takut menyalahi pengabdiannya kepada Allah. Ketika datang hari kiamat ibu bapa, malaikat mengangkat kepalanya, lalu malaikat memuji Allah. Apa pujian malaikat kepada Allah? Subhanallah, 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 maha suci engkau ya Allah. Lalu malaikat berkata, Allah maafkan aku, ampuni aku ya Allah, belum sempurna pengabdianku kepadamu ya Allah. Malaikat saya Pak takut kepada Allah. Lalu bagaimana dengan kita selama ini? Pernahkah kita takut kepada Allah?
Pernahkah gemetaran hati kita ketika azan berkumandang, hayya 'alas shalah? Mari salat, salat ki. Tetapi karena sibuk dengan pekerjaan, akhirnya salat diabaikan. Malaikat gemetaran di hadapan Allah. Bapak Ibu, lalu menuju Sidratil Muntaha. Salah satu ulama besar yang bernama Dr. Jalaluddin Rahmat Ibu Bapak berkata, pada saat Allah dan Rasulullah berjumpa, terjadilah dialog indah. Terjadi dialog yang sangat indah. Nabi Muhammad memuji Allah, Nabi Muhammad menyanjung Allah. Apa kata Rasul kepada Allah? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut taibatu lillah. Lalu Allah menjawab dengan sanjungan yang indah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Seluruh malaikat mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu yang kita pakai pada saat ayat awal dan akhir. Kita singkat Ibu Bapak. Lalu kemudian Rasulullah menerima kewajiban. Kewajiban apa? Kewajiban sholat. Berapakah awal mula sholat diterima Rasulullah? 50 kali sehari semalam. Jadi sholat awal mula terima Nabi ta Ibu Bapak 50 kali sehari semalam. Setelah menerima kewajiban sholat, turunlah Nabi Muhammad. Dalam perjalanan Ibu Bapak berjumpa kembali dengan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ketemu lagi dengan Nabi Musa. Lalu Nabi Musa bertanya, wahai Nabi Muhammad, kewajiban apa? Kewajiban apa yang Allah berikan kepadamu dan untuk umatnya? Kewajiban apa? Lalu Rasulullah Nabi Muhammad berkata, salat. Berapa kali wahai Nabi Muhammad? 50 kali sehari semalam. Nabilah Nabi Musa, Nabi Muhammad, kembali ki sama Allah, minta diskon, minta dikurangi. Kenapa? Umatnya tidak sanggup, umatnya tidak mampu melaksanakan sholat 50 kali sehari semalam. Tidak bisa umatnya 5 saja waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, masjid kosong. 5 saja waktu, banyak umatmu tidak sholat. Maka Ibu Bapak jangan anggap remeh sholatnya. Dalam buku yang berjudul Malang Pertama di Alam Kubur, seorang pedagang sibuk dengan barang dagangan. Silakan Ibu Bapak berdagang, silakan Ibu Bapak mengajar, silakan Ibu Bapak cari uang yang banyak. Tetapi ketika datang pekerjaan akhirat, tinggalkan dunia dulu. Diceritakan oleh ulama Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang dicerita Ibu Bapak seorang pedagang. Ini pedagang sibuk dia danggan, hayya 'alas shalah. Sang pedagang hanya sibuk berkata, singgaki, beli satu gratis satu. Datang waktu asar, hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Sang pedagang yang diceritakan oleh ulama semakin sibuk dengan barang dagangan, singgaki, beli satu gratis satu. Singkat cerita ya, pada saat sang pedagang sakaratul maut, ibu, pada saat sang pedagang sakaratul maut, dituntun ditalkin sang pedagang, la ilaha illallah.
Sang pedagang tidak sanggup mengucapkan kalimat indah itu. Sang pedagang hanya berkata, la, itu jena ulang-ulang, la, sanak batalakna, berat betul dia ucapkan la ilaha illallah. Kita saja yang biasa mengucapkan la ilaha illallah, belum ada jaminan di akhir hayatnya kita mampu lancar dan mampu mengucapkan la ilaha illallah, apalagi yang tidak pernah ucapkan la ilaha illallah. La itu jangan ulang-ulang. Pada saat nyawanya sudah di bagian tenggorokan, gorgor namanya. Pada saat nyawanya sang pedagang sudah di bagian tenggorokan, kalimat apa yang keluar dari mulutnya? Kalimat kebiasaannya. Apa Nabi bilang? Beli satu gratis satu. Maka Nabi sampaikan, matita itu antum matita ibu bapak berdasarkan kebiasaan. Mati kita kata Rasul berdasarkan kebiasaan. Kalau kebiasaan kita cuma jackpot, big win, mega win, hati-hati. Salah pernah ni cabut nyawata dituntun ditalking la ilaha illallah, tiba-tiba apa ada kena big win. Mati berdasarkan kebiasaan ibu bapak. Mohon maaf ibu. Kalau ibu-ibu umurnya sudah masuk 40 tahun, 50 tahun, tabe bunda, tabe ibu, kurang-kurangi mititota. Sekarang banyak nih kulihat ibu-ibu TikTok di HP. Jangankan TikTok, jangankan ibu-ibu yang masih muda, nenek-nenek TikTok di HP pak. Viral di media sosial pak, kicini ngasa di kotain. Nenek-nenek TikTok. Yang saya takutkan ibu bapak, yang saya khawatirkan adalah pada saat sang nenek lagi semangat berjoget TikTok, nabat tu pesona la ilaha illallah, mati TikTok mitaulah. Bapak ibu kita kembali. Lalu Rasulullah menuju Allah, lalu kemudian baginda Rasulullah berkata, ya Allah, berjumpakah kembali Nabi Musa? Katanya, ya Allah, umatku tidak sanggup laksanakan sholat 50 kali sehari semalam. Banyak riwayat menjelaskan, ada yang berkata dikurangi 5, ada yang berkata dikurangi 10. Intinya dikurangi, dikurang. Kembali menghadap Nabi Musa, tinggal berapa? Tinggal 35. Menghadap lagi, minta dikurang kembali, dikurang ibu bapak, tinggal 5. Lalu apa kata Nabi Musa? Wahai Nabi Muhammad, tinggal berapa? Tinggal 5 waktu. Apa kata Nabi Musa? Wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya umatmu masih tidak sanggup, masih berat dia lakukan umatmu kembali menghadap Allah, minta dikurangi 5 itu. Tapi apa jawaban Rasulullah? Wahai Nabi Musa, siri-siri mah kurasa. Asiri-siri mah kurasa kalau menghadap lagi sama Allah minta dikurangi 5, insya Allah kata Nabi Muhammad, insya Allah umatku sanggup laksanakan sholat 5 kali sehari semalam. Prediksi Nabi Musa betul, banyak umat Nabi Pak tidak sanggup melaksanakan sholat 5 kali sehari semalam. Mohon maaf lahir batin Pak, sekedar mengingatkan. Karena ada tong itu biasa Pak, datangi peringatan Isra Mi'raj dan belum sempat di sholat Isya. Biasa itu ada begitu. Tapi insya Allah mudah-mudahan di sini tidak ada jitawa. Nggak ada jita? Karena ada juga begitu Pak, banyak yang datang pada waktu kita sholat Isya, satu sop jamaah. Sekali dipanggil full. Inilah yang kita khawatirkan ibu bapak. Mohon maaf, kata seandainya ada di antara kita belum sempat sholat Isya,
belum sempat sholat Isya, lalu kemudian hadir duduk bersama memperingati Isra Mi'raj baginda Rasulullah. Tapi kudoakan ki selamat ki sampariban lakba bagi ibu bapak saudara saudariku yang belum sempat sholat Isya, sebentar sampai di rumah ta kiallo lalo jenis sambayanta, kemudian dirikan sholat Isya. Jangan sampai sholat Isya sebentar adalah sholat Isya terakhir kita. Mingkalang mura ni tahu apa? Tena kisambayang isa sumpageng, tena kisambayang isa sinampe, nakitin rotete sampuloa, nakitin rotete sampulo sekre. Ibu bapak kisambun tinrota. Tahu sambun tinro? Tahu sambun tinro bu? Tahu? Tinro terus kita tidak bangun-bangun. Iya mi anda ni pamalakka. Tidak sholat Isya sebentar, kemudian ibu bapak di jam 1, jam 2 datang malaikat Israel menjemput kita, maka sungguh kematian kita mati kafir ibu bapak. Maka ibu bapak jaga sholat. Tapi memang ibu bapak ada mentok itu umatnya Nabi sholatnya begini. Nataba kilong pak. Sholat subuh kesiangan, sholat duhur kerepotan, sholat asar perjalanan, sholat maghrib kecapean, sholat isya ini yang kita khawatirkan. Banyak umat Nabi sholat subuhnya ketinggalan. Dulu ada mahasiswa tanya, waktu kami masih ngampus bersama dengan Dendroknyuk dan tawanku. Ada mahasiswa Dendroknyuk kutanan rinake, dua pakutananna. Satu, pertanyaan pertama, Ustadz, apa tanda lompo materi batang kalian? Dia bertanya masalah tanda kematian. Ustadz, tolong sampaikan kepada saya tanda paling besar, tanda paling lompo materi batang kalian. Jawabanku satu di apa? Napasaknu suluntama keribatan kalenu. Selama dia napasak ribatan kalenu berarti lama yang tu. Yang kedua pertanyaannya, Ustaz, bagaimana menurut tak? Kalau bangun jam 8 setengah 9 Ustaz, kira-kira masih bisa sholat subuh? Bagaimana menurut Ustaz kalau bangun setengah 7 jam 7 pagi, kira-kira masih bisa sholat subuh? Pertanyaan ini Pak, saya balik bertanya, hati-hati menjawab pertanyaan orang, apalagi berbicara masalah hukum. Saya balik bertanya, satu, Anda terlambat sengaja, dua, terlambat tidak sengaja. Sengaja atau tidak sengaja? Jawabannya tidak sengaja. Kalau tidak sengaja terjadi pada zaman Nabi Muhammad. Ada seorang sahabat Pak, bangun dari tempat tidurnya, tete 7 beri-beri basagah. Sudah jam 7 Pak, sudah kesiangan ini sahabat. Tiba-tiba bertanya ke Rasulullah, menghadap Rasul, ya Rasul, terlambat kak bangun? Sudah jam 7 pagi. Ya Rasulullah, apa masih bisa sholat subuh? Apa kata Nabi? Silakan Anda sholat subuh di jam 7 pagi karena Anda terlambat qomat dan sholat subuh. Boleh? Boleh. Kenapa? Allah maafkan orang tertidur sampai dia bangun. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ibu bapak Rasulullah menuju ke bumi. Sampai di bumi ibu bapak lailan sebahagian malam. Waktu kami melanjutkan pendidikan kader ulama di Masjid Raya Makassar, Makkada nakana andre guruta almarhum Allah yarham guruta solusi baca LC. Nabilang andre guruta lailan, tafsirannya banyak. Salah satu tafsiran lailan sebahagian malam. Perjalanan Rasul ibu bapak tidak sampai 1 malam, tapi perjalanan Rasulullah lailan sebahagian malam.
Maka Rasulullah sampai di bumi menjelang sholat subuh, lailan, sebagian malam. Di waktu pagi Rasulullah lagi termenung. Rasulullah lagi termenung Pak di waktu pagi itu. Termenung memikirkan kejadian yang Rasulullah alami tadi malam itu. Pada saat Rasulullah lagi termenung, datanglah Abu Jahal. Datang nih Abu Jahal. Ibu bapak tahu Abu Jahal? Tahu Abu Jahal? Abu Jahal itu saudarana Abu Goso. Tahu Abu Goso? Abu Goso itu yang suka menggosok hatinya orang, yang suka adu domba, yang suka memfitnah, yang suka gosip. Anjo saudara Abu Goso. Jadi kalau ada jamaah Masjid Al-Qadri suka mengadu domba, suka namimah, suka ghibah, suka memfitnah, babatu-batu cerita, Abu Goso anjo. Tapi insya Allah jamaah Masjid Al-Qadri khususnya ibu-ibu, nah tidak ada wajah-wajah pegosip kucing ini. Saya lihat wajahnya ibu-ibu, masya Allah, wajah-wajah bercahaya. Ibu ya, ada pegosip atau tidak? Tidak ada Jito? Alhamdulillah tidak ada yang mau mengakui. Rata-rata pegosip biasa kuci ini bapak-bapak Jitauan. Jadi rata-rata bapak-bapak suka menggosip. Kenapa ketawa ibu? Tak balik ki. Alhamdulillah kalau mengerti jaki. Bapak ibu yang dimulakan Allah, datanglah Abu Jahal ibu bapak. Lalu kemudian Abu Jahal bertanya kepada Nabi Muhammad, Muhammad, ada apa dengan anda? Termenung begini. Nah bilang baginda Rasulullah Nabi Muhammad, Abu Jahal, kalau ku cerita kisahku, tadi malam, tidak percaya ki Abu Jahal. Apa itu? Diceritalah. Tadi malam dijemput oleh malaikat Jibril dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa Palestina. Langit pertama, langit ketujuh Sidratil Muntaha, berjumpa Tuhanku Allah sampai ke di bumi menjelang sholat subuh. Apa Nabi bilang Abu Jahal? Tidak percaya ke saya. Tidak percaya saya. Maka ibu bapak pada saat itulah Abu Jahal mengumpulkan seluruh warga Arab. Abu Jahal ibu bapak mengumpulkan seluruh warga Arab. Setelah berkumpulnya warga Arab pada saat itu, maka Abu Jahal menyampaikan cerita yang diceritakan oleh baginda Rasulullah. Lalu apa kata Abu Jahal? Katanya Muhammad, dari langit pertama, langit ketujuh Sidratil Muntaha, berjumpa Tuhannya Allah sampai di bumi menjelang sholat subuh. Percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Yang tidak percaya berdiri di samping kiri, yang percaya berdiri di samping kanan, yang percaya di samping kanan, tidak percaya di samping kiri. Ibu bapak, pada saat itu banyak yang berdiri di samping kiri, cuma satu orang yang berdiri di samping kanan. Siapa? Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq, bukan Abu Bakar dari perutnya. Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Abu Jahal berkata, Abu Bakar, kenapa kita percaya? Nabilan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kalau Nabi Muhammad berbicara pasti ku percayai, karena ku tahu betul. Saya lihat Nabi Muhammad kecil sampai sekarang, dari kecilnya sampai sekarang Nabi Muhammad tidak pernah ku dengar, tidak pernah ku lihat berbohong. Saya percaya. Maka ibu bapak digelari Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq artinya orang yang membenarkan perkataan Nabi Muhammad, maka digelari Abu Bakar As-Siddiq, orang yang membenarkan perkataan Rasulullah. Memang ibu bapak kalau secara akal pikiran memang tidak masuk akal Pak, karena Isra Mi'raj ini bicara iman ki. Tapi logikanya begini, ini sudah banyak yang ambil ini alim ulama kita. Tadi malam, kemarin malam ibu bapak, kemarin malam saya bertaziah di Jeneponto.
Tepatnya di Togo-Togo, Kelurahan Togo-Togo, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto. Pada saat saya perjalanan ke Jeneponto, ibu bapak ceramah tasya, saya tidak tahu kalau di kantong bajuku ada semut hitam. Ada semut di kantong bajuku. Ini semut ibu bapak tidak turun dari kantongku sampai di Jeneponto masih ada. Pulang ke Taing ibu bapak di gua masih ada itu semut hitam di kantong bajuku. Sampai di rumahku itu semut hitam di kantong bajuku baru tongi keluar. Setelah keluar semut hitam di kantong bajuku, ketemu dengan sebangsa semut. Lalu semut itu berkata, alhamdulillah, datang ke saya dari Jeneponto PP. Alhamdulillah, dari Jeneponto bertakziah. Tentu nih semut-semut lain tidak percaya. Tidak percaya ke saya. Baru keluar di jalan rayanya tainda inja bikin ban motor, ban mobil. Tidak percaya ke saya. Akhirnya dia jelaskan, bukan saya yang berjalan, tapi diperjalankan oleh Ismail. Naik di kantong bajunya Ismail. Di situ terus sampai pulang di Taing. Begitu tunjuk Nabi Muhammad, Pak. Nabi Muhammad bukan berjalan, tapi diperjalankan oleh Allah. Bapak Ibu seluruh yang hadir yang dimulakan Allah, banyak peristiwa-peristiwa, Pak. Banyak sekali peristiwa, kejadian-kejadian yang Rasul lihat. Satu, pada saat Rasulullah Isra Mi'raj, Rasul melihat ada sekelompok manusia. Sekelompok manusia ini ibu bapak dia pukul kepalanya. Dia pukul hancur. Setelah hancur bagus. Dia pukul hancur. Setelah bagus dia pukul hancur. Begitu seterusnya. Dia pukul hancur. Dia pukul hancur. Setelah itu Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, siapa sekelompok manusia di sana yang senantiasa memukul kepalanya sampai hancur, setelah hancur bagus kembali? Lalu apa jawaban malaikat Jibril? Wahai Nabi Muhammad, mereka adalah perumpamaan umatmu, diberikan hidup oleh Allah, disehatkan badannya oleh Allah, dipanjangkan umurnya oleh Allah, tapi menganggap remeh ibadah sholat 5 waktunya. Maka ibu bapak tabe, ulama besar Ahmad bin Hambal, menyampaikan, Pak, kalau di tengah malam pun dari tangana bangia alangar ki suara kongkong, apa ni makal apa? Jangan dibilang mirip ki suara Ustaz. Ibu bapak, berapa bulan yang lalu ibu bapak, demi Allah Pak, saya dengar terbangun kira-kira jam 1 lewat pas saya terbangun dari tempat tidurku, Pak, mendengarkan ada anjing au 2 kali berteriak au pakai malak-malak. Maka pada saat itu, Pak, doa saya ada 2. Satu, ya Allah ampuni dosaku Allah. Yang kedua, Allah jauhkan saya dari asap kubur. Dan ternyata kata ulama Ahmad bin Hambal, Pak, pada saat itu di tengah malam ada anjing bersuara, diberikan kemampuan oleh Allah untuk mendengarkan orang-orang berteriak tersisa dalam kuburnya. Maka anjing itu berteriak au. Bahasanya itu anjing tadi, Pak, berterima kasih dan memuji Allah. Apa Nabi bilang anjing? Alhamdulillahilladzi ja'alani kalban tarikus shalah. Terima kasih banyak Allah. Segala puji hanya milik Allah. Terima kasih banyak Allah. Nupak jari je olo-olo, nupak jari je kongkong,
salap pun amat ya, tena pertanggungjawaban sang bayan, tarikus salat. Tapi neke, ikat tengaseng tolangnya ikat tenai batul pendindir bangia. Hati-hati. Maka Nabi sampaikan ibu bapak, kalau meninggal anak cucu Adam, diantarlah ke kubur ibu bapak. Setelah itu dikuburkan ibu bapak, 3 langkah pengantar jenazah dari kubur, datanglah mungkar wa nakir. Nah karena tuata salah di kuburan mentensi polong kita duduk berhadapan mungkar wa nakir, mentensi bolong kipa duduk berhadapan mungkar wa nakir. Pada saat itu dikembalikan ruta, ditanya oleh mungkar wa nakir, marabbuka man nabiyuka. Una to baji sampayana insyaallah. Baji kita lasata salat tak bagus, silaturahim tak bagus, puasa tak bagus. Maka dalam kitab dijelaskan ibu bapak, salah sang bayanta orang-orang yang jaga solat pak. Solat hadir di bagian kepala di kuburan. Orang-orang yang puasanya diterima Allah, puasanya hadir di bagian kananta. Zakatnya yang diterima Allah zakat hadir di bagian kerita di alam kuburta. Silaturahim, bacaan Al-Quran, zikir wirita, sedekah, haji, umrah, amalan yang lain hadir di bagian ke kita. Ditanya mungkar, marabbuka, Allahu Rabbi, man nabiyuka, Muhammadur Rasulullah. Apa nakana Allah Ta'ala, malaikat, betul mi tawa jawaban hambaku, benar mi jawaban hambaku. Luaskan kuburnya, jadikan kuburnya taman-taman surga. Nanupatin roi, tidurkan seperti tidurnya pengantin baru. Masya Allah. Nyaman natalah sakari kubur kalau begini. Tapi solatnya tidak ada. Pabesir-besir gibuing. Banyak musuhna. Dia miskin, tidak sholat. Dia miskin, banyak musuh. Dia miskin, banyak hutangna. Langura minta uang. Tidak ada sholat, silaturahimnya terputus, durhaka sama orang tua. Kira-kira apa jawaban dari kuburan? Ngapunan ikut tanang kiri mungkar. Ditanya sama mungkar, marabbuka. Mau kibilan kamu nanya? Marabbuka, kamu nanya. Man nabiyuka, kamu bertanya-tanya. La ilaha illallah. Yang begini-begini Pak Viral Tong Pak, kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Dengarkan ibu bapak tabe. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya, merusak akhlak anak bangsa. Merusak akhlak anak bangsa. Sekarang ku perhatikan banyak anak-anak patuh tuai sama orang tuana. Niku tak nangiri bapakna. Batu tamai ko. Apa nak bilang? Kamu nanya. Termasuk anakku pak. Termasuk anakku Ustaz. Demi Allah ku sampaikan ke pak. Termasuk anak saya pak. Karena sering mendengarkan teman-temannya. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Kebetulan ini anakku ada warna bawah. Sebagai seorang ayah harus berhati-hati pak. Tentu ku tanangi. Bawa anak saya uang 10.000 pecahan 2.000 yang baru. 2.000 yang baru pak. Saya tanya anak saya, siapa kasih ki uang 10.000, 2.000, 2.000? Jawabannya, kamu nanya. Naka kamu nanya, bukan datokna. Lalu ku bilang, nah cukup bapak kau bilang begitu. Cukup sama patah. Saya dipanggil patah pak. Cukup patah kau bilangi begitu. Cukup patah kau bilang begitu. Jangan sama orang. Ditanya baik-baik nak, jawab baik-baik. Gara-gara kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Viral di media sosial. Buranina kecelakaan. Suaminya kecelakaan pak. Kebetulan ada KTP. Dicarilah alamatnya, ini orang kecelakaan. Berdasarkan petunjuk orang, di sana bedek rumana dan itu istrinya. Ditanya ministrina, ibu,
betul ini suami tadi KTP. Apa nak bilang Bainina? Kamu nanya? Serius ini suami atau bukan? Kamu bertanya-tanya? Tak kalah balik siki. Ibu, anne murah nenta kecelakaan. Kebetulan ada KTP di dompetna, maka dicari tahu petunjuk orang iktp dek Bainina. Ibu dengarkan baik-baik, ini suami tak kecelakaan. Nah, papi tak bangka. Di mana kodong sekarang? Balas dendam nih, kamu nanya. Bapak ibu yang dimulakan Allah. Terakhir ibu bapak, jaga solat baik-baik. Hakikat penciptaan Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Ibadah dua, ibadah mahdah dan ibadah guru mahdah. Ibadah mahdah, ibadah hubungan kepada Allah, hablu minallah. Ibadah guru mahdah adalah ibadah hablu minan nas. Ibu bapak, bapak ibu, puna ero ki baji tallasata, puna ero ki nyaman-nyaman tallasata, lino akhirat iya mu aniroya kuncina. Aniroya ibu bapak kita gala baji-baji tok depulu kiri aniroya. Satu, hablu minallah. Dua, hablu minan nas. Bagus sama Allah, bagus sama orang pak, nyaman tallasata. Alhamdulillah ini malam banyak anak muda kulihat. Anak muda terakhir cara mas terakhir mentomin terakhir. Karena pas jam 10 ibu bapak ada khatam Al-Quran di Tasning 6. Nah lihat kita jam 10 satu menimami. Atai negorong agangku di Tasning. Bapak ibu sudah masuk acara keempat. Ibu bapak, anak muda, saya senang ceramah kalau banyak anak muda. Anak muda, mana anak muda? Sangin tuh nyentuh kucing Ada ide tawang kue. Anak muda, saya kasih ki satu ilmu. Mau ki dicintai oleh Allah? Mau kasih jatuh cinta Allah sama kita. Bagaimana caranya Allah jatuh cinta dengan kita? Makmurkan masjid. Kami pernah mengadakan penelitian Pak. Mami selesai pendidikan kadir ulama di Masjid Raya. Yang kami teliti ibu bapak, masjid-masjid yang ada di Makassar, khususnya masjid yang masuk lorong, 15 mahasiswa PKU kami mengadakan penelitian. Objek penelitian saya ibu bapak, iman dan tukang azan. Selesai penelitian ibu bapak, hampir 70% Pak yang bertugas dan bertindak di masjid sangin totoa. Pabar rasa na totoa, azan totoa, imanna totoa. Beda itu Pak, anak muda azan dengan orang tua azan, beda jo. Suaranya bagus seperti Kori Suherman, suaranya bagus seperti Den Ronyokku. Yang memantong ini lah nyeri pundak anak muda bagus suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Teringat maki Madinah. As-salatu khairum minan naum. Yang memantongi kutanangi tawa inaika anak ban rimasika masjid Al-Qadri sumperi subuh. Ngapa na baji-baji kamu batin ban subuh? Tantu nakana tawa anana den baji. Anana den rannu. Mana den rannu? Tidak den rannu. Coba Pak. Tapi puna sangin tua mamo kodong kamanna pori puna tua tomi pa terbatas tomi porena iya mi tua lobit mi poi nia mi garun nia ton mi garin toroko-rokona pas ki asam subuna torokolit ba din tawang pas ki asam subuna torokolit ba azzalam as-salat kena nalai bahasa subhana beri bahasa. Maka tentu harapan saya
di Masjid Al-Qadri ibu bapak. Setelah selesai ke Isra Mi'raj, renungi Isra Mi'raj. Hakikat daripada Isra Mi'raj adalah pentingnya solat. Begitu pentingnya solat ibu bapak, Rasul langsung pak menerima itu kewajiban solat. Ini oleh terindah dari Allah untuk kita dan untuk Rasulullah. Maka ibu bapak selesai ke Isra Mi'raj, ayo jamaah Masjid Al-Qadri semakin banyak. Semoga jamaah Masjid Al-Qadri semakin banyak. Di subuh banyak, duhur banyak, asar, maghrib, isya banyak. Itu harapan kita ibu bapak. Maka ibu bapak, Isra Mi'raj ini perlu diperingati. Jadi Isra Mi'raj, Maulid, Muharram, semuanya adalah hari besar Islam yang memang ibu bapak harus kita ingatkan kepada seluruh umat. Bapak ibu, mudah-mudahan apa yang kusampaikan kini malam ada manfaat untuk kita ibu bapak. Jaga solat baik-baik. Pada hakikatnya ibu bapak, Isra itu hablum minan nas, Mi'raj itu hablum minallah. Jadi kalau mau ki Isra kibaji ki hubungan tak. Tapi jadi kalau mau ki Isra perbaiki hubungan tak. Kalau tidak bagus ki hubungan tak, patah Isra tak. Kemudian kalau mau ki Mi'raj, jaga solat tak. Dan memang solat itu adalah Mi'rajnya umatnya Nabi Muhammad. Terima kasih Bapak Ibu atas segala amanah perhatian yang benar. Seluruh datang dari Allah. Allah Maha Pemilik ilmu dan Allah Maha Pemilik kebenaran. Yang salah mohon maaf. Salah tentu datang dari saya yang miskin ilmu agama yang naif. Ada kata, ada kalimat yang menyinggung, ada kata kalimat yang salah, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum dah. Allahu Akbar. Aman. Pugulu. Tabe, deng. Pugulu pai ni. Ini anu. Baik, Ibu, selanjutnya ada penyampaian yang mewakili Ibu Ika, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Goa, yang akan disampaikan oleh Bapak Nasrul Abdul Rajab. Dengan